Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga kita sehat lahir dan batin kita dan senantiasa di dalam petunjuk, hidayah, rahmat dan kasih sayang Allah. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang fitnah Dajjal tadi. Di antara fitnah yang terbesar itu ketika Dajjal menghidupkan orang-orang yang telah meninggal. Karena itu kita harus tahu orang yang meninggal ini apakah orang soleh atau orang yang banyak berbuat dosa. Kalau orang-orang berbuat saleh, orang-orang beriman yang saleh, yang memperbanyak amal kebaikannya, Allah telah janjikan mereka tempat yang terhormat, yang mulia di sisi Allah. Tempat yang memang ruhnya digenggam Allah dan Allah letakkan ruh-ruh orang-orang beriman dan yang amal soleh itu di a'la ma'lah atau a'la iliyin. Mereka berada di taman-taman surga. Jadi tidak mungkin ruh yang di atas langit sana di taman-taman surga itu bisa dibalikkan oleh kekuatan Dajjal. Begitu juga orang-orang para pembuat dosa, orang-orang fasik, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, para pengikut hawa nafsu, mereka berada di asfala safilin ruh mereka. Memang seluruh yang meninggal jasadnya ditanam di dalam tanah, ruhnya yang beda beriman di ma'lah atau ala iliyin, sementara mereka yang banyak berada di asfala safilin. Nah, pertanyaan selanjutnya, terus siapa yang dibangkitkan oleh Dajjal itu? Rasulullah menjelaskan, sebelum dia membangkitkan itu Dajjal mengatakan, aku akan buktikan bahwa aku adalah Tuhanmu. Apa kalian percaya? Kata Dajjal begitu. Nah, maka dipanggil lah. Bahasanya itu mereka jin-jin, mereka para korin-korin, dengan izin Allah mereka bisa menampakkan diri dan dilihat oleh manusia yang menyerupai persis mereka yang telah meninggal yang dihidupkan oleh Dajjal itu. Nah, ini kalau kita tidak sampai pengetahuan kita tentang hal ini, pasti kita akan pun yakin menjadi pengikut Dajjal. Karena Rasulullah katakan 2/3 penduduk bumi ini akan menjadi penyembah loyalis, orang yang paling tulus menuhankan Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu mengingatkan Rasulullah banyak orang-orang yang akan menjadi pengikutnya. Selain mereka penyembah hawa nafsu, pembuat dosa, orang-orang yang kumpulnya munafik tanpa beriman, di fitnah Duhaimah tadi dipastikan hanya menjadi loyalis. Dan wanita-wanita, anak-anak yang dilarang oleh Rasulullah ketika Dajjal turun untuk menghadiri ketika Dajjal datang ke daerahnya, karena seluruh bumi akan dijelajah oleh Dajjal kecuali 4 tempat yang tidak bisa dilalui atau didatangi oleh Dajjal. Pemirsa TVmu yang berbahagia, saya kira mengenai fitnah Dajjal ini puncaknya di sana, dan kita akan lanjutkan penanya masih seputar tentang Dajjal. Ya, ini penanya ketika di episode ini, Ustadz, ada yang mengatakan Amerika atau mungkin dan sekutunya atau negara-negara yang paling sering membuat kekacauan di muka bumi ini disebut dengan Dajjal. Apakah ini benar? Gimana tanggapannya? Kalau Dajjal yang asli, Dajjal yang sesungguhnya itu memang manusia yang sosok Dajjal disebutkan oleh Rasulullah ciri-cirinya, matanya buta sebelah gitu ya. Memang badannya tegap, tapi dia berjalannya itu kayak semacam orang kakinya O gitu. Nah, jadi realitas Dajjal, fitnah Dajjal itu berbeda dengan pengakuan Dajjal. Kalau Dajjal ngaku Tuhan, tapi masa Tuhan matanya buta? Rasulullah mengatakan tidak mungkin Tuhan kita buta. Sementara mata Dajjal yang ngaku Tuhan juga, Dajjal itu matanya buta sebelah kirinya gitu. Konon ceritanya mata yang satu itu terkena dukhon, kemudian menutupi daging hangat di atas kepala ini, menutupi matanya Dajjal itu. Mata satunya lagi dia menonjol seperti buah anggur. Wa huwa a'lam bishawab. Itu salah satu ciri-ciri Dajjal. Nah, sementara bagaimana Amerika? Mungkin saja karena Dajjal itu tukang bohong, ngaku Tuhan misalnya kan. Bahkan dia sendiri ada keterangan dia juga termasuk ngaku Nabi Isa. Untuk diketahui, karena ada beberapa agama juga bicara tentang Al-Masih ini ya. Nah, ini menurut pandangan sumber Islam dari As-Sunnah Rasul semacam ini. Jadi perlu kita yakini Dajjal ini sosok manusia, tapi bukan sebagai simbol negara atau simbol lambang kekuasaan atau apa. Nah, mungkin karena Dajjal bermata satu, sementara Amerika itu mungkin kebijakannya sering kali seperti mata satu. Misalnya siapa yang mengklaim bahwa umat Islam sebagai sarang teroris, sebagai sumber fundamentalis radikalis,
ya negara-negara itulah adidaya negara Amerika terutama dan sekutunya atau negara yang mengikutinya. Kenapa? Karena dia tidak mau tahu kalau yang pelakunya bukan umat Islam, mereka tidak anggap sebagai teroris fundamental. Jadi mata satu memandang ini kan mata yang tidak adil, mata yang tidak objektif. Seperti itulah mata Dajjal. Barangkali kiasan dari simbol itu. Walaupun menafsirkan bahwa dia adalah Dajjal, tentu tidak tepat karena Dajjal sesungguhnya yang hakiki Dajjal itu adalah sosok manusia yang memang di akhir zaman akan muncul matanya sebelah. Dia mengaku Tuhan. Rasulullah menunjukkan dia akan bangkit dari Isfahan. Ya, dia akan terbunuh oleh Isa al-Masih di Babul Lut di daerah Israel atau Palestina, Babul Lut. Nah, inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Sementara kalau boleh hanya sebagai makna kias bahwa simbol kebijakan-kebijakan Amerika ketika bicara tentang hak asasi manusia, kita bicara terorisme, selalu Islam menjadi objek pelaku tanpa memandang nanti baik benar atau tidak itu belakangan. Nah, memang Dajjal melihat dari mata sebelah semacam itu. Nah, ya silahkan saja jika ada yang menafsirkan bahwa Amerika itu mungkin disebut simbol kekuasaan Dajjal. Tapi kekuasaan Dajjal sesungguhnya itu belum ada. Bahwa mungkin kaki tangannya wallahu a'lam. Dr. Muhammad Ahmad Mubayyad sendiri mengatakan ada yang penjelasan yang saya baca dalam kitab beliau tentang terjemahannya diberi judul Ensiklopedia Akhir Zaman itu memang tangan kanannya Dajjal itu adalah Romawi atau Nasrani simbolnya gitu ya. Dan ketika Dajjal muncul itu kan salah satu diawali dengan runtuhnya Konstantin atau Romawi atau Roma. Wallahu ini tafsiran Romawi atau Konstantin itu simbolnya Nasrani, kemudian dan Dajjal sebagai tangan kirinya. Jadi kemudian kalau hari ini dikaitkan sama Amerika, ya itu wallahu a'lam bishawab pasti karena saya yakin perspektifnya Dajjal mata sebelah seperti Amerika melihat persoalan dengan sepandangan satu mata, tidak dengan dua mata. Kira-kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan program Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Semoga Allah limpahkan petunjuk dan hidayah kita menjalani kehidupan ini semakin baik. Dan kepada Allah kita akan kembalikan segala sesuatu. Dan kepada Allah kita akan berharap. Marilah kita akhiri kajian ini dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa min yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.